Amin. Seberapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Lambaikan tanganmu, bertepuk tangan. Yeay. Lupakan yang telah lalu, arahkan mata kepada Yesus. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Come on. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari, lari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi.
janjimu kekal untuk selamanya. Dengan sepenuh hati ku percaya, seia dan sekata, sehati sejiwa, muliakan namamu. Ku memujimu, ku agungkanmu, haleluya, puji haleluya. Ku percaya janjimu Tuhanku, haleluya, haleluya. Ku memujimu, ku agungkanmu, haleluya, puji haleluya. Shalom kepada jemaat yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Diharap kita semua berada di dalam keadaan sehat selalu, dan di dalam keadaan kita pada hari ini, marilah kita tetap percaya dan datang kepadanya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa wutum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, mari kita akan puja Yesus kaulah segalanya. Mari kita menaikkan bersama-sama. Menaikkan syukur segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terputus
Selamanya ini kau
kami sanggup datang di hadapan Tuhan. Mereka saat kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan, datang di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, mohon pengampunan daripada dosa ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Baik kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Baik itu dosa perbuatan kami Tuhan, ucapan kami, perbuatan kami Tuhan, yang tidak berkenan di depan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan dari belenggu dosa ya Tuhan. Dan kami benar-benar layak Tuhan datang ya Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik ya Tuhan. Engkau mengampuni setiap kami Tuhan. Engkau membuka tangan Tuhan dan Engkau memeluk kami ya Tuhan. Dan Engkau memanggil kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami ada ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam setiap hati anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya bahwa saat kami memuji dan Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Oh
ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari Injil Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Firman-Mu akan besertaku, padaku roh dan jiwaku.
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Kita tahu pada hari ini, pada saat ini, pada pagi ini, kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih dapat menikmati anugerah Allah di seluruh dunia ini. Itu semua karena keizinannya, ya. Itu semua karena anugerahnya. Jadi kita patutlah sungguh bersyukur, ya. Kita memang patut untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap nafas hidup kita. Kita juga sungguh bersyukur karena melalui anugerahnya kita dapat bersama-sama dalam ibadah pagi ini, ya. Jadi sudah tiba masanya untuk kita mendengarkan khotbah hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini, apapun keadaan kami tahu Engkau sedang menyertai kami, dan kami sungguh bersyukur untuk itu. Bapa di surga, pimpinlah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami tahu akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami membuka hati kami, merendahkan hati kami untuk mahu ditegur, malah dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada kita semua. Kita bersyukur, ya. Kita bersyukur karena sudah tiba masanya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, ya. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Nah, tema atau tajuk firman Tuhan atau tajuk khotbah yang akan kita dengar hari ini itu bertajuk panggilan untuk beriman, ya. Panggilan untuk beriman. Dan teksnya itu diambil daripada Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga 24. Jadi sebelum itu marilah membacakan teks ini dahulu. Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga 24. Dia berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah firman Tuhan, ya. Nah, ketika seseorang memanggil kita, ya, ketika seseorang memanggil kita, sama ada memanggil nama kita atau sebagainya, tidak selalunya kita mendengar, tidak selalunya kita melihat, ya. Memang kita mendengar kita dipanggil, namun orang yang memanggil kita itu biasanya kita tidak melihatnya atau tidak selalunya kita melihatnya. Sebagai contoh, jika orang di bilik sebelah memanggil kita, kita boleh mendengar suaranya, tetapi kita tidak melihat dia di mana, ya. Namun tidak bermakna bahwa walaupun dia memanggil kita dan kita tidak melihat dia, tidak bermakna bahwa panggilannya itu, suaranya itu tidak berarti bagi kita. Dia memanggil karena dia bermaksud sesuatu, ya. Dia memanggil karena dia bermaksud sesuatu, walaupun kita tidak melihatnya. Malah dalam dunia reality, kadangkala apabila seseorang itu memanggil kita dan kita tidak mengenal dia atau kita tidak melihat dia, perasaan ingin tahu itu ada, kan? Perasaan ingin tahu itu ada. Apalagi kalau yang di sekeliling kita itu adalah ahli keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Bila suara itu datang memanggil kita dan kita tidak melihat siapa orang itu, kita ada perasaan ingin tahu. Kita mau tahu mengapa dia memanggil kita, ya, mengapa dia memanggil kita. Nah, di masa pandemik ini ada ramai orang yang menderita, ya. Kita sudah berhadapan dengan pandemik ini hampir 2 tahun. Ada ramai orang yang jatuh dalam pencobaan, ada ramai orang yang jatuh dalam duka cita, kehilangan ahli keluarga, ya. Ramai orang yang berhadapan dengan pencobaan dan kesusahan. Nah, kadangkala ada juga yang bertanya, mengapa Allah seolah-olah selama ini membiarkan segala sesuatu itu terjadi?
Atau dengan kata lain, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, ada juga yang bertanya-tanya, ya, ada juga yang bertanya-tanya, mengapa Allah seolah-olah tersembunyi, ya? Sehingga kan pernah dahulu ada satu message itu viral, ya, di Facebook, di mana dia menyatakan bahwa di mana Allah di saat dunia sedang dicekik oleh pandemik, ya? Di mana Allah di saat dunia sedang dicekik oleh pandemik, ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Ada orang bertanya demikian. Karena memang benar ada ramai orang yang menderita di masa pandemik ini, ya. Malah jika kita melihat dalam hidup kita, kita boleh melihat ini melalui perspektif kekristenan kita, di mana sebenarnya ketidakhadiran Allah ketika kita berada di tengah-tengah pandemik itu sebenarnya ada satu maksud dia, ada satu panggilan yang dia ingin nyatakan kepada kita, ya, ada satu panggilan yang dia ingin nyatakan kepada kita. Ada yang bertanya juga, ya, ada yang bertanya juga, mengapa kita tidak melihat atau mendengar Allah ketika ada banyak pencobaan di dunia, ada banyak penderitaan? Nah, kan kita ini bila sesuatu terjadi, bila sesuatu tragedi itu berlaku dalam hidup kita, kadangkala kita berpikir juga, kan? Kadangkala kita berpikir juga, mengapa tragedi ini berlaku dalam hidup kita dan Allah membiarkan itu terjadi, ya? Kadangkala kita bertanya-tanya juga demikian, kan? Mengapa ada suatu terjadi, suatu tragedi itu terjadi, suatu penderitaan itu terjadi, lalu Allah yang Maha Kuasa yang selama ini kita sembah, mengapa Dia membiarkan itu terjadi? Ya, kita kadang-kala bertanya juga demikian. Seolah-olah Allah itu tersembunyi, ya, atau kalau yang lebih ekstrim sehingga berpikir bahwa Allah itu sebenarnya tidak wujud, hanya fantasi sahaja. Ya, hanya fantasi sahaja. Namun apakah itu benar? Ya, apakah itu benar? Sebenarnya kita perlu fahami Allah yang kita sembah, kita sebagai orang-orang percaya, ya. Kita perlu fahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan dunia ini, yang meletakkan kita di dunia ini, Dia adalah Allah yang transenden, ya, Dia adalah Allah yang transenden. Istilah transenden ini bermaksud sesuatu itu wujud dan tidak dapat dicapai oleh deria manusia, ya. Itu maksud dia transenden. Jadi kewujudan Allah itu Dia adalah Allah yang transenden. Jadi kita tidak dapat melihat Dia dengan deria kita, terutamanya dengan dua deria utama kita, yaitu pendengaran dan mata kita, ya, pendengaran dan mata kita. Nah, ini bermakna jika Allah itu adalah transenden, ini bermakna bahwa kewujudannya itu tidak mampu dirasai oleh deria manusia, ya. Kewujudannya itu tidak mampu dirasai oleh deria manusia. Khususnya dua deria utama kita, yaitu melihat dan mendengar, ya, melihat dan mendengar. Nah, Allah itu adalah Allah yang transenden, ya, Allah itu adalah Allah yang transenden. Bila orang bertanya, mengapa ini semua terjadi dan saya tidak melihat Allah, itu karena dia coba melihat Allah dengan derianya, deria yang dia ada, yaitu matanya. Lalu Allah itu tidak dapat dilihat dengan deria itu karena Dia itu adalah Allah yang transenden. Namun Alkitab, ya, Alkitab sebenarnya menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus melihat Allah, ya. Bagaimana kita harus melihat Allah? Apa caranya supaya kita mampu melihat Allah dan mendengar Allah? Alkitab sebenarnya ada menjelaskan perkara itu, ya. Kalau kita membaca dalam teks kita hari ini ayat 24 dahulu, mari kita membacakan sekali ayat 24. Di situ berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Nah, dalam teks kita hari ini menyatakan bahwa Allah itu adalah roh, ya, Allah itu adalah roh. Jadi memang sesuailah, Dia itu adalah Allah yang transenden. Dia itu adalah roh, ya. Pernahkah kita melihat dengan mata kita apa bentuk roh, ya? Bagaimana keadaan roh itu, ya? Orang coba membayangkan, namun pada realitinya tidak pernah ada orang yang pernah melihat roh, ya. Nah, dalam ayat 24 ini menyatakan bahwa
Allah itu adalah roh, ya. Allah itu adalah roh. Nah, dengan kata lain, apa yang kita perlu fahami adalah, dengan kata lain, adalah mustahil bagi kita untuk dapat melihat Allah dengan mata manusia kita, ya. Adalah sangat mustahil bagi kita sebagai manusia untuk coba melihat Allah melalui mata kita sebagai manusia. Tambahan pula, kita ini kan manusia yang berdosa, ya. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi sudahlah kita ini bergantung sepenuhnya kepada deria mata kita. Tambahan pula kita ini sebagai manusia yang berdosa, memanglah kita tidak dapat melihat Allah, ya. Memanglah kita tidak dapat melihat Allah atau mendengar Allah, ya. Oleh itu, sebenarnya Alkitab menyatakan kepada kita bagaimana kita harus melihat Allah dan mendengar Allah, ya. Yaitu kita perlulah melihat Allah atau mendengar Allah melalui pendengaran iman kita atau melalui mata iman kita, ya. Melalui mata iman kita, ya. Lagipun jika kita melihat alam ini, yang jika kita melihat seluruh dunia, seluruh alam kita, ya, bukan dunia sahaja, kita sebenarnya dapat melihat Allah melalui ciptaannya, ya, melihat Allah melalui ciptaannya, ya. Walaupun demikian, kita sebenarnya boleh melihat Allah melalui ciptaannya, tetapi orang yang tidak percaya, ya, tidak beriman kepada Allah, mereka coba menjelaskan dunia di sekeliling ini dengan menggunakan sains, ya, ya. Jadi mereka coba menjelaskan bagaimana dunia, bagaimana alam ini wujud melalui sains, dan mereka sangat gagal, ya. Teori-teori dahulu yang pernah wujud dahulu sudah tidak pakai lagi, ya, sudah tidak pakai lagi. Sebagai contoh, teori Darwin itu semua sudah tidak pakai lagi oleh sains. Karena itu sudah lapuk dan sudah dibuktikan bahwa sebenarnya ada kuasa yang sedang mengatur dunia. Ya, ada kuasa yang sedang mengatur dunia, atau ada ada satu kuasa yang sedang mengatur bagaimana gravity itu terjadi di seluruh cakrawala, di seluruh alam ini. Dan sains tidak dapat membuktikan itu. Tetapi orang yang beriman, kita menjelaskan bahwa kuasa yang mengatur segala alam ini, kuasa yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, itu adalah Allah, ya, itu adalah Allah. Jadi ini yang saya katakan bahwa kita sebenarnya boleh melihat Allah melalui ciptaannya, ya, melalui ciptaannya. Namun kita harus melihat itu. Kita harus melihat itu melalui mata iman kita, ya, melalui mata iman kita. Sekali lagi, tema kita hari ini panggilan untuk beriman, ya, panggilan untuk beriman. Nah, apabila kita merasa bahwa seolah-olah Allah itu tidak wujud dan membiarkan kita, ya, apabila kita merasa bahwa tragedi yang terjadi dalam hidup kita itu karena Allah membiarkan itu terjadi, dan sebenarnya Allah itu tidak wujud. Sebenarnya Allah mempunyai maksud untuk itu. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu mempunyai maksud mengapa itu semua terjadi, ya. Sebenarnya itu adalah suatu panggilan kepada kita untuk beriman, ya. Kalau sebelum ini kita tidak dapat melihat bahwa tragedi yang terjadi itu ada Allah bekerja di situ, walaupun itu adalah suatu tragedi yang menyakitkan, menyedihkan, menyebabkan duka cita. Namun jika kita coba melihat itu melalui iman, kita dapat melihat Allah sedang bekerja di situ, ya. Allah sedang bekerja. Dengan kata lain, Allah sebenarnya memanggil kita untuk beriman. Ketika Dia tidak ada, Dia sebenarnya sedang memanggil kita supaya melihat Dia melalui mata iman kita, ya, melalui mata iman kita. Karena hanya dengan melalui iman sahaja kita dapat melihatnya, ya. Hanya dengan melalui iman sahaja kita dapat mendengarnya, ya. Orang yang tidak pernah percaya kepada Allah, tidak pernah melihat, tidak pernah beriman, apalagi beriman, percaya pun tidak, ya. Mereka tidak akan dapat menjelaskan segala sesuatu di dunia ini, ya. Teori-teori yang dahulu kolonnya boleh menjelaskan bahwa kewujudan kita di dunia ini
dapat dijelaskan oleh sains, itu semua sudah lapuk, ya, itu semua sudah lapuk. Dan jika kita melihat kepada dapatan-dapatan terbaru, ya, dapatan-dapatan terbaru, teori-teori itu sudah orang-orang sains tidak pakai lagi teori itu, ya. Malah mereka sangat tertarik, banyak saintis yang sangat tertarik dengan penjelasan Alkitab sekarang, ya, penjelasan Alkitab tentang siapakah Allah, ya, tentang siapakah Allah. Hanya melalui iman sahaja kita dapat melihat Allah, ya, kita dapat melihat Allah. Orang yang tidak pernah beriman, mereka coba menjelaskan segala sesuatu di dunia ini melalui cara lain seperti sains atau cara yang lain, tetapi mereka sangat gagal, ya, mereka sangat gagal karena mereka tidak dapat melihat itu melalui mata iman. Jadi apabila sesuatu tragedi itu terjadi dalam hidup kita dan seolah-olah kita tidak dapat melihat penglibatan Allah di situ, Allah sebenarnya sedang memanggil kita untuk beriman, ya, supaya sesuatu itu menjadi relevan, menjadi dapat diterima dengan akal. Jika hanya kita beriman sahaja, ya, jika kita hanya beriman sahaja, kita dapat melihat Allah melalui ciptaannya. Kita dapat mendengar suara Allah melalui Alkitab. Namun orang-orang yang tidak percaya tidak dapat melihat Allah melalui ciptaannya, karena menurut mereka alam ini tercipta daripada sesuatu selain daripada kuasa Allah. Juga mereka tidak dapat mendengar suara melalui Alkitab, karena mereka coba menjelaskan bahwa Alkitab ini adalah satu buku yang kuno yang menjadi populer sehingga pada saat ini. Namun jika kita mempunyai iman, kita percaya, ya, kita dapat mendengar dan melihat Allah melalui Alkitab dan melalui ciptaannya, ya, melalui ciptaannya. Namun pertama sekali, ya, untuk kita melihat dan mendengar Allah dalam hidup kita, kita pertama harus beriman dahulu. Sebenarnya kalau kamu perasan sudah 3 minggu saya mengkhotbahkan tentang iman, ya. Sudah 3 minggu saya mengkhotbahkan tentang iman. Minggu lalu isi khotbahnya itu adalah kita harus menjaga iman kita, memelihara iman kita, supaya suatu hari nanti kita dapat bersama-sama di sisi Allah untuk menerima suatu harta yang telah disediakan oleh Allah di surga. Itu adalah khotbah kita minggu lalu, isi khotbah kita minggu lalu, berkaitan juga dengan iman. Hari ini juga berkaitan dengan iman, tetapi hari ini berkata, khotbah hari ini berkata bahwa kita harus beriman, menjadi percaya, barulah kita dapat melihat dan mendengar suara Allah, ya, melihat dan mendengar suara Allah. Kita harus beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar lahir ke dunia, pernah wujud di dunia, mati dan bangkit. Itu adalah fakta. Barulah kita dapat beriman dan percaya dan beriman kepada Allah, ya, percaya dan beriman kepada Allah. Karena kalau kita tidak percaya itu semua hanya satu legenda sahaja, ya, itu semua hanya menjadi satu legenda saja, dan itu menjadi tidak relevan bagi kita, ya, itu menjadi tidak relevan bagi kita. Jadi sebenarnya Allah itu memanggil kita untuk beriman. Beriman dan percaya itu tidak sama sebenarnya, ya. Orang percaya dulu baru beriman, ya. Orang percaya dulu baru beriman. Karena kalau kita melihat seperti murid-murid Yesus coba meyakinkan mereka untuk percaya bahwa dia itu adalah yang pilihan Allah, anak Allah, ya, yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dunia. Kemudian barulah mereka beriman, ya. Yesus meyakinkan dulu mereka bahwa mereka itu adalah Yesus coba dulu untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia itu adalah Kristus yang dipilih Allah untuk menyelamatkan dunia. Selepas itu barulah murid-muridnya dapat beriman, ya. Mereka percaya dulu baru beriman. Sama dengan kita harus percaya dulu baru kita boleh beriman, ya. Nah, sebenarnya sekali lagi saya ulangi, Allah itu memanggil kita untuk beriman ketika kita berada dalam penderitaan dan pencobaan. Allah sedang memanggil kita untuk beriman, ya. Malah Allah sebenarnya mahu jika manusia itu menemukan dia atau mencari dia. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal 65
ayat 1 ya, mari kita melihat dalam Yesaya pasal 65 ayat 1. Di situ Allah berkata, ini adalah suara Allah ya. Di sini Allah berkata, "Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil aku." Nah, Allah sebenarnya mahu supaya kita menemukan Dia ya. Allah sebenarnya mahu supaya kita mencari Dia. Namun bagaimana kita harus mencari Allah? Kita harus beriman dahulu ya. Kita harus beriman dahulu. Beriman dan mencari Allah itu bukan benda yang sama ya. Itu bukan benda yang sama. Namun tanpa iman kita tidak dapat menemukan Allah ya. Kita tidak dapat menemukan Allah. Nah, selain itu Allah juga sebenarnya memberkati dan menganugerahi orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh mencari Dia ya. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ya. Mari kita membaca lagi Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dia berkata demikian, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Tidak mungkin orang dapat mencari Allah ya. Itu maknanya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, mari kita membaca ayat yang terakhir. Di situ berkata, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang benar-benar jujur, benar-benar mencari Allah, mencari siapakah Dia, Allah sebenarnya memberkati orang itu. Allah menganugerahi orang itu. Nah, walaupun ada ramai orang yang tidak setuju dengan kenyataan ini ya, karena kita melihat seperti kisah-kisah para rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, ketika mereka sudah menemukan siapakah Allah, mereka tidak mendapat berkat-berkat di dunia ya, malah mereka mendapat penderitaan ya, Namun apa yang dikatakan oleh teks Ibrani ini yang menyatakan bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah yang dimaksudkan di sini itu adalah kehidupan yang kekal ya, kehidupan yang kekal. Ini berkaitan dengan khotbah yang minggu lalu, di mana orang yang terus beriman dan itulah orang yang akan menemukan atau akan menerima anugerah yang telah Allah sediakan di dunia untuk anugerah yang Allah telah sediakan di surga untuk kita terima ya. Jadi akhir sekali kita sudah berada di bagian terakhir khotbah ini. Marilah kita terus beriman. Marilah kita terus menjaga dan memelihara iman kita. Sebenarnya Roh Kudus sudah Allah berikan kepada kita ya. Roh Kudus sudah Allah anugerahkan kepada kita supaya kita mampu menemukan Allah ya melalui iman. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk menemukan Allah melalui iman kita. Apa yang kita perlu adalah kita melembutkan hati kita untuk mendengar suara Roh Kudus dan untuk mengikuti apa yang dibicarakan oleh Roh Kudus kepada kita, agar kita benar-benar dapat menemukan Allah ya, agar kita dapat benar-benar mendapat harapan ya, ketika seluruh dunia ini seolah-olah tidak ada harapan. Jika kita ini adalah orang beriman, kita akan dapat melihat bahwa di dalam keadaan dunia yang nampaknya tidak ada harapan, Allah sedang bekerja ya, Allah sedang bekerja. Jadi marilah kita menjaga iman kita, memelihara iman kita, supaya kita dapat mendengar dan melihat Allah ya. Nah, sampai di sini saja khotbah kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau telah menganugerahi kami Roh Kudus untuk memimpin hidup kami kepadamu. Oleh itu Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami, agar dalam kehidupan seharian kami mengetahui bagaimana kami mencari Engkau dan bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri, bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih ada Tuhan untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan mendengar sabda kebenaran firman-Mu, itu semua karena hikmat-Mu, kekuatan, kemampuan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami ada di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Dan bela Tuhan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dapat diubah, dibentuk, dipulihkan, dan kami dapat dikuatkan, dimampukan. Dan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diajar Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pipi Max yang sudah membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau terus serahkan iman, kesehatannya, pelayanannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus memberikan dia urapan kekuatan baru daripada-Mu Tuhan, agar dia sentiasa taat dan setia Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memberkati dia, mengurapi dia, memakai dia sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang datang melawat setiap pribadi demi pribadi Tuhan yang sedang dalam pergumulan apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik yang berada di rumah, di hospital, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kami berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi dokter yang ajaib, juru rawat tabib yang tak kelihatan Tuhan, untuk menyembuhkan, melepaskan dari segala sakit penyakit apapun yang dialami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu ada kesembuhan Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang sedang tidak mampu menghadapi apapun cabaran hidup Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, kemampuan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, dan mengajar mereka Tuhan untuk sentiasa datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap apapun pergumulan yang dihadapi Tuhan. Bahkan Tuhan yang sedang terbeban apapun Tuhan, Engkaulah jalan penyelesaian bagi mereka Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan rumah tangga mereka Tuhan, satukan mereka kembali Tuhan, damaikan mereka Tuhan, agar rumah tangga mereka ada damai sukacita ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, bagi yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau datang melawat satu persatu Bapa. Bahkan Tuhan, segala apapun yang dialami dalam keadaan sekarang ini Tuhan, kami hanya mampu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan bela Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat kami satu persatu Bapa, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap apapun pergumulan yang kami sedang hadapi Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sudah tersesat, meninggalkan Engkau, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat mereka, jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, dan kembalikan mereka ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan, penularan ini Tuhan yang sedang terpapar
terpapar dalam virus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan daripada jangkitan virus ini Tuhan, agar mereka kembali pulih, kembali sehat, dan menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada mereka Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segeralah berlalu dari atas muka bumi ini Tuhan. Dihapuskan, dilenyapkan Tuhan, dan layakkanlah kami kembali bebas Tuhan untuk menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, kalau semua ini didatangkan karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami Tuhan, kami mohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang sangat terbatas Tuhan. Oleh itu Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau semua ini didatangkan karena pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa di sorga. Sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan COVID-19 ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalamnya ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat pembukaan sekolah Tuhan, yang mana Tuhan akan buat pelajar Tuhan yang belajar secara fisikal kembali Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, bahkan Tuhan setiap pelajar-pelajar Tuhan, Engkau memberkati iman kesehatan mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan daripada jangkitan virus ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memimpin mereka, melindungi mereka Tuhan, agar mereka dapat belajar di dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu yang dipakai guna Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Bapa, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan masuk ke dalam pelajaran dan pembukaan sekolah secara fisikal ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan yang sedang mengalami ekonomi yang merosot Tuhan. Kami berseru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan Tuhan ekonomi setiap bangsa-bangsa Tuhan. Apapun Tuhan pekerjaan yang dilakukan di dalam, apapun Tuhan tugasan yang dilakukan di dalam Tuhan, apapun usaha yang dilakukan bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu, agar setiap bangsa-bangsa Tuhan dipulihkan ekonominya kembali ya Bapa di sorga. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan negeri Sabah Tuhan, Engkau terus memberkati negeri Sabah Tuhan, agar negeri Sabah Tuhan pulih daripada ekonominya Tuhan, bahkan sentiasa dipakai guna sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi pembukaan ibadah Tuhan, yaitu gereja, yaitu persekutuan secara fisikal Tuhan. Kami mau terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan, agar pembukaan ibadah ini Tuhan secara fisikal Tuhan dapat terlaksana sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Apapun Tuhan pelayanan Tuhan yang dipakai di dalamnya Tuhan, biarlah Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau terus memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, Engkau terus memakai mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Di dalamnya Tuhan, semakin hari semakin banyak yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalamnya Tuhan, semakin hari semakin banyak yang dipulihkan dan kembali ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa di sorga. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, pada 24 hari bulan 10 2021, gereja kita akan dibuka dan kita akan beribadah secara fisikal.
Jemaah yang lengkap 2 vaksin sahaja boleh menyertai ibadah secara fizikal. Kehadiran jemaah adalah 1/3 daripada kapasiti ataupun ruang gereja kita. Jemaah yang hadir bolehlah senaraikan nama di dalam grup Indah Mandiri. Untuk masa ibadah kita pula bermula pada 12.30 tengah hari. Oleh itu, jemaah yang ada pandangan atau cadangan tentang perubahan waktu ibadah kita, jemaah bolehlah berhubung terus kepada majlis gereja atau jemaah boleh komen pandangan atau cadangan jemaah melalui grup Indah Mandiri. Seterusnya, pada setiap hari Rabu pada jam 7.30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaah dialu-alukan untuk turut sama menyertainya dan jemaah bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa kita melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu sebelum persekutuan doa bermula. Seterusnya, sekiranya ada jemaah yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan ataupun janji iman, jemaah bolehlah transfer atau bank in ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaah dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur dan diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seberapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Lambaikan tanganmu, bertepuk tangan. Yeay. Lupakan yang telah lalu, arahkan mata kepada Yesus.